Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng Guru Uncu KFY di sini. Nah, kali ini kita mau bahas materi kimia kelas 10 semester 2, bab yang ketiga, masih temannya tata nama, yaitu rumus kimia dan persamaan reaksi. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu rumus kimia. Nah, karena tata nama sudah kita pelajari sebelumnya, sebenarnya tata nama dan rumus kimia ini adalah satu satuan yang artinya di mana ada rumus kimia, di situ ada namanya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih sebenarnya rumus kimia itu? Rumus kimia itu menyatakan jenis, kemudian ada jumlah dari atom-atom yang terdapat dalam suatu zat ya. Oke, nah jenis artinya di sini jenisnya itu bisa wujudnya gitu ya. Nah, wujud dalam kimia itu ada misalkan S. Nah, lambang S itu berarti solid. Solid itu berarti dia padatan gitu ya. Kemudian ada L. Nah, L ini liquid. Liquid ini adalah lelehan. Setelah itu ada aqueous. Aqueous itu aquos. Aquos itu berarti larutan. Setelah itu yang terakhir adalah G. G itu gases. Berarti gas ya. Oke, ini wujudnya, jenisnya. Kemudian untuk jumlahnya ya. Nah, jumlah dari atom-atomnya misalnya gini nih. Ada H2O. Nah, di sini berarti ada 2 atom H dengan 1 atom O. Oke. Nah, kemudian bisa juga ada namanya CH3COOH, misalkan asam cuka ya. Nah, C-nya ada berapa? Ada 2 atom C. Kemudian H-nya 3 tambah 1 4. 4 atom H. Lalu O-nya ada 2 ya, 2 atom O, seperti itu. Lalu rumus kimia sendiri itu dibagi menjadi 2 jenis ya. Ada namanya rumus molekul, kemudian ada juga rumus empiris. Nah, untuk rumus molekul ini adalah yang menyatakan rumus sebenarnya gitu ya. Sebenarnya suatu senyawa. Artinya dia tidak diperkecil atau diubah gitu ya. Sementara rumus empiris ini adalah rumus paling sederhana dari suatu senyawa gitu ya. Nah, contohnya misalkan ada gula C6H12O6. Ini namanya glukosa. Jadi rumus molekul sebenarnya dari glukosa ini C6H12O6. Tapi kalau kita cari rumus empirisnya, berarti disederhanakan. C6H12O6 ini semua atom-atomnya itu dibagi dengan 6. Jadi sisanya C-nya 1, H-nya jadi 2, O-nya jadi 1. Maka ini yang disebut sebagai rumus empiris. Nah, sekarang kita lihat contoh soal ya. Ini tuliskan rumus kimia dari senyawa-senyawa di bawah ini. Ada yang pertama adalah magnesium sulfida. Nah, cara menuliskan rumus kimianya itu tinggal kita lihat dulu. Magnesium itu Mg ya. Nah, Mg ini dia golongan 2A. Masih ingat nggak golongan 2A? 2A itu adalah beli mangga campur sirsak banyak rasa. Nah, biloxnya, bilox dari golongan 2A itu pasti positif 2 gitu ya. Maka ini nanti ionnya jadi Mg2+. Kemudian sulfida. Sulfida ini adalah anion ya. Anion sulfida itu adalah S, yang dia merupakan golongan 6 gitu ya. 6 untuk jadi 8 itu kekurangan 2 gitu ya. Maka dia jadi 2-. S2-. Nah, ingat tadi S ini merupakan golongan 6A ya. Maka dia untuk jadi 8 harus
kekurangan 2, harus minta 2. Nah, ingat ya, tinggal kita balik saja. Maka jadinya apa? Mg2S2 itu dianggap Mgs saja. Oke, sudah bisa untuk yang A. Sekarang kita lanjut ke yang B. Besi. Besi itu apa ya rumusnya? Lambangnya adalah Fe, karena dia bilang 2 di sini maka 2 plus. Kemudian klorida ya, ada namanya Cl. Dia adalah golongan 7A gitu ya. Nah, maka 7 untuk jadi 8 dia kekurangan 1. Sehingga jadinya adalah Cl-. Jadinya ini nanti rumus nyawanya menjadi FeCl. Oke, 2. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang C, dikloro. Di itu awalan ya. Ini merupakan awalan. Hepta juga awalan. Nah, ingat lagi awalannya. Awalannya namanya mono. Kalau mono itu 1 ya. Kalau di itu 2, tri itu 3, tetra 4. Ya, kemudian ada 5 itu adalah penta ya. Lalu ada heksa itu 6, hepta itu 7. Lalu ada okta itu 8. Nona 9 dan deka 10. Sehingga kalau dia ngomong kloro itu Cl ya, oksida O. Nah, di kloro itu berarti Cl-nya ada 2. Heptaoksida berarti oksigennya ada 7. Cl2O7. Nah, begitu untuk contoh yang pertama. Untuk nomor 2 ini kamu bisa coba kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu persamaan reaksi. Nah, jadi dari namanya saja ada kata sama gitu ya. Nah, ini apa artinya ya? Artinya ini melambangkan atau menggambarkan reaksi kimia yang nanti dia terdiri atas rumus-rumus kimia tadi gitu ya. Rumus-rumus kimia sebagai nanti ada bereaksi di ruas kiri gitu ya, dan hasil reaksi di sebelah kanan dari tanda panah gitu ya. Nah, yang tentu saja disertai dengan koefisien masing-masing dan jenis dari senyawanya gitu ya, senyawa atau unsurnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Tuliskan bersama reaksi setara untuk peristiwa perkaratan besi berikut. Serbuk besi dengan gas oksigen di udara menjadi besi 3 oksida padat. Nah, yuk kita pertama kita lihat katanya harus setara. Nah, perhatikan dulu setara itu apa ya? Setara itu kalau jaka itu sama dengan jakir, itu namanya setara. Nah, jaka itu apa? Jumlah atom bagian kanan. Sama dengan jakir, jumlah atom bagian kiri. Gitu ya. Jadi atom di kiri dan di kanan itu sama. Bagaimana biar sama? Caranya itu dengan tambahkan namanya koefisien atau angka depan. Oke, sudah? Nah, kita masuk ke soalnya tadi ya. Katanya ada serbuk besi. Besi, ingat besi itu Fe ya. Kita tulis dulu besi. Serbuk ditambah gas oksigen. Nah, menjadi besi 3 oksida dibilang ya. Oke, nah kita lihat besinya dulu ya, kita masuk ke rumusnya. Besi itu Fe, kemudian oksigen itu O2, harus O2 kalau dia oksigen ya. Kemudian besi 3, besi itu Fe3+, oksida itu O2-. Oke, nah maka jadinya adalah ya reaksinya
Fe serbuk itu S, kemudian oksigen O2, gas itu G. Lalu kemudian kita tukar. Ini jadi 2 ya. Lalu kemudian ini O-nya jadi 3. Sehingga ditukar Fe2O3. Padat katanya gitu ya. Kalau padat berarti S. Nah, ini namanya reaksi, tapi apakah namanya jadi bersama reaksi setara? Belum, karena kita belum lihat koefisiennya, harus ditulis. Angka depan ini disebut koefisien. Oke. Nah, biar setara namanya kita harus samakan jumlah atom kiri sama dengan kanan. Misal Fe di kiri berapa? 1. Di kanan 2. Maka harus ditambahkan angka depannya 2. 2 kali 1, 2. Setelah itu, jadinya O-nya di kiri 2, di kanan ada 3. Nah, gimana caranya biar dia jadi 3 O sebelah kiri? Maka pengalinya adalah 3/2 atau 1/2 gitu kan ya. Nah, bisa juga kalau tidak mau. Jadi semuanya dikalikan 2 gitu ya. Jadinya bisa berubah jadi 4 Fe solid plus 3 O2 gas menjadi 2 Fe2O3 solid. Nah, sekarang contoh-contoh soal ya. Misalkan dia minta penulisan bersama reaksi yang paling tepat jika kalsium bereaksi dengan oksigen. Nah, perhatikan di sini kalsium. Kalsium itu adalah Ca. Kalau dia K, itu namanya kalium, bukan kalsium. Maka A dan B itu salah. Oke, kemudian namanya apa lagi? Oksigen gitu ya. Oke, kita perbaiki dulu. Ada kalsium ditambah oksigen. Kalsium itu Ca karena dia golongan 2A, campur sirsak ya. Oksigen itu golongan 6A, jadi 2-. Maka kalau mereka bertemu membentuk kalsium oksida tentunya jadinya gimana? Jadinya tukeran. Ini 2, kemudian ini juga 2. Sama-sama 2, maka dia melebur jadi 1. CaO saja. Oke, nah ini kemungkinan ada 3. Nah, sekarang setaranya gimana penyetaraannya? Ya, penyetaraannya itu gimana? CaO. Oke, untuk setaranya kita tinggal hitung saja. Misalnya Ca di kiri ada 2, di kanan 2, sudah setara ya. Nah, setelah itu O di kiri ada 2, di kanan ini depan dikali belakang ya. 2 dikali 1 berarti 2. Maka yang tepat adalah yang C. Nah, oke, perhatikan ya cara menghitung jumlah atom. Nah, misalkan nih ada 3 C2H6. Maka berapakah jumlah atom C dan berapa jumlah atom H? Nah, kalau koefisien ini 3, ini adalah koefisien ya. Koefisien ini dia milik bersama gitu ya. Milik bersama. Tapi kalau 2 dan 6 itu milik masing-masing. Sehingga nanti kalau dia nanya berapakah C gitu ya, 3 dikali 2. 3 dikali 2, maka 6 atom. Kemudian berapakah H? 3 depan dikali 6 di belakang. Ya, itu namanya 18 atom. Nah, ini contoh soal yang terakhir ya. Maka harga A, B, C, dan D berturut-turut adalah. Oke, kita lihat ada Al. Di sebelah kiri ada berapa ya? Al ada 1. Kemudian di kanan ada 2. Nah, maka kita bisa ubah
A itu menjadi 2 juga. Jadi 2 kali 1 2, AL-nya 2, berarti AL sudah 2 gitu ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada SO4. Jadi SO4 ini kita gabungin saja jadi 1 gitu ya. Oke. SO4-nya jadi 1. Sehingga di sini SO4-nya ada 3. Nah, ini baru 1. Maka harus dikali berapa biar 3? Iya, dikali 3. Jadi langsung SO4-nya ada 3. Nah, berarti H-nya ada berapa gitu ya? Si H di sini di kiri 3 dikali 2 berarti 6. Di kanan si D ini berarti juga harus, di kanan ini baru 2, berarti harus dikali 3. Nah, kalau sudah seperti ini berarti C ini tidak harus ada gitu ya, atau sama dengan 1. Ya, maka berturut-turut 2 3 1 3. Maka jawabannya adalah B. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, sekian untuk bab yang ketiga, tata nama, kemudian ada rumus kimia dan persamaan reaksi. Oke, nanti kita belajar lebih banyak tentang soal-soalnya ya. Terima kasih sudah tidak skip video ini, biar kalian lebih paham dan lebih jelas ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.